Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabut tatayyub, adab berwangi-wangi atau adab menggunakan parfum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dia menghalalkan untuk mereka at-thayyibat, yang baik-baik. Wa yuharrim, dan mengharamkan alaihim, atas mereka, al-khaba'ith, yang buruk. Yang baik dihalalkan, yang buruk diharamkan. Wa an Salman al-Farisi, dari Salman al-Farisi radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaghtasilu rajulun, tidaklah mandi seseorang, yaumal jumu'ati, di hari Jumat, wa yatatahhar, dan dia bersih-bersih, ya, mengenakan pakaian yang bersih, mastata'a min tuhrin, semampunya, wa yudahin min duhnihi, serta pakai minyak rambutnya, ya. Au yamussu min tibi baitihi, atau mengenakan yang wangi dari rumahnya, summa yakhruju, kemudian dia keluar, la yufariq bainasnaini, tidak memisahkan dua orang, tidak membuat masalah, ya. Summa yusalli, kemudian beliau salat, ma kutiba lahu, apa yang ditetapkan untuknya, summa yunsitu, kemudian dia insat, menyimak, ya, khutbah. Idza takallamal imamu, jika imam bicara, mendengarkan baik-baik, menyimak. Nah, tidaklah seseorang seperti itu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, melainkan diampuni untuknya apa di antara dia dan antara Jumat yang lain. Jadi antara Jumat ke Jumat dosanya diampuni. Itu tadi syaratnya, ya, berangkat dari rumah, mandi, ya, kemudian bersih-bersih semampunya, terus menghias diri, mengenakan wangi-wangi, ya. Kemudian dia keluar, tidak menimbulkan masalah, tidak yufarik bainasnaini, tidak memisahkan dua pihak. Salat, kemudian imamnya bicara, dia diam, melainkan orang itu akan diampuni dosa antara Jumat ke Jumat yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Wa min adabi dzalika an ta'atur wa tatayyub bil miski awil audi awil yasmin awil ward aw nahwiha sunnatun bisyuruti. Adabnya adalah ta'atur, menggunakan parfum, terus wangi-wangi dengan misik, minyak misik, ya, atau dengan aud. Aud itu kayu kayaknya, ya.
ayu wangi, ayu cendana ya, atau yasmin, atau mawar, dan semacamnya lah, macam-macam minyak wangi. Sunnatun, nah, itu adalah sunnah dari Rasulullah, ya, supaya tidak mengganggu ya, tidak mengganggu bau badannya karena kumpul banyak orang. Wa huwa minaz zinah allati yahussu 'alail Islam. Itu adalah bagian dari perhiasan yang dianjurkan oleh Islam. Jadi kalau kita kumpul-kumpul bukan Jumat saja. Dianjurkan itu tidak mengganggu yang lain. Jadi memang sentralnya itu mengganggu. Jadi menimbulkan bau-bauan yang menyengat. Itu kurang disukai ya. Fa'an Abi Ayyub radhiyallahu anin Nabi arba'un min sunanil mursalin. Dari Abi Ayyub radhiyallahu an dari Nabi 4 hal termasuk sunnah Rasul-Rasul. Al-haya pertama adalah malu, sikap malu. Al-haya minal iman ya sebuah hadisnya. Wa ta'atur menggunakan wangi-wangi. Wasiwak gosok gigi. Wan nikah serta nikah. Itu sunnah Nabi-Nabi. 4 hal. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Baghawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya, aku ya diberi kesukaan pada dunia, an-nisa, pertama perempuan. Jadi beliau juga memperjuangkan nasib perempuan ya. Jadi ketika Islam datang, perempuan nilainya amat rendah, kemudian martabatnya sedikit demi sedikit diangkat oleh Rasulullah, ya. Perlakuannya ya antara lain ya dalam urusan rumah tangga lah, banyak yang mendapat peningkatan ya, peningkatan martabat saat Islam hadir. Nah, itu. Watib serta wangi-wangi, wa qurratu aini fis salah serta qurratu ain, tenangnya hatiku dalam salat. Tapi ada beberapa pengamat yang mengatakan mengapa salat ini masuk dalam kategori dunia, padahal salat kan urusan akhirat. Kenapa masuk hubbiba ilayya min dunyakum? Jadi qurratu ain. Beliau kalau sholat itu hatinya tenang. Kalau ruwet beliau segera sholat ya, jalan keluarnya. Karena ada ayat wasta'inu bis sabri wassalah. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau kita menghadapi masalah, beliau sholat. Begitu juga dilakukan oleh para salafus salih. Konon Imam Bukhari juga begitu. Kalau mau mengeluarkan hadis, beliau sholat dulu. Jadi ini menjadi panduan buat kita. Kalau kita menghadapi problem, kita diminta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah dengan sabar dan salat. Wa min adabi dzalika, adab yang lain adalah tibur rajul ayyadhara rihuhu. Wangi-wangian untuk laki-laki yang nampak ya, yang menyengat wanginya, wa yakhfa launuhu, tapi warnanya nggak begitu nampak. Jadi minyak wangi yang bagus buat laki-laki yang baunya menyengat, tampak ya, tapi warnanya nggak begitu mencolok. Jadi di kainnya itu tidak meninggalkan bekas, tapi wanginya Wan Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijal ma dzahara rihuhu wa khafiya launuh. Wangi-wangian laki-laki adalah yang terlihat wanginya tapi samar warnanya.
Jadi bagusnya yang wangi tapi kurang terlihat warnanya. Watibun nisa, wangi-wangian untuk perempuan, makhafiya rihuhu, yang samar wanginya, nggak begitu wangi. Wa zahara launuhu, tapi warnanya terlihat. Kebalikannya. Ini apa rahasianya nih? Soal warna dipersoalkan. Kan minyak wangi ya, minyak wangi itu sudah menjadi lumrah. Mau minyak wangi ya wangi. Tapi kenapa menyangkut warna? Kalau untuk laki-laki warnanya yang nggak begitu mencolok. Untuk perempuan yang terlihat. Wa minas sunnati, dan termasuk sunnah at-tatayyub yaumal jum'ah, berwangi-wangi di hari Jumat karena kumpul lebih banyak daripada biasanya ya. Walis salatil id, dan saat salat id, wa indal ihram, dan saat mau ihram, bukan saat ihram, saat mau ihram. Nah, fil badan, di badannya. Jadi kalau kita mau ihram, wangi-wangi dulu. Nah, setelah mulai ihram baru tidak boleh. Tapi sebelum mulai ihram, pakai minyak wangi. Ya. La filibas katanya, tapi di badannya. Di badan bukan di pakaian, katanya begitu. Ya di pakaian juga nggak apa-apa sih. Tapi di sini sunnahnya di badannya. Nah, tidak boleh menggunakan mungkin wangi-wangi yang membuat kulit iritasi ya. Nah, tidak boleh yang cairannya keras. Kalau nempel di badan ya bisa menimbulkan iritasi, ya bisa luka. Nah ini harus banyak tahu tentang wangi-wangi ini karena sunnah. La fi libasil ihram, bukan pada pakaian ihramnya. Wa inda salah, saat mau sholat. Saat mau sholat itu sunnah karena ngumpul juga sholat berjemaah. Ya. Jadi kita bukan pengen wangi, niatnya itu karena sunnah Rasulullah. Ya, uswah pada Rasulullah. Jadi bukan pengen wangi. Kalau niat orang mukmin itu pokoknya taat pada perintah, menjauhi larangannya, titik. Tapi kalau itu dijalankan, itu akan terbentuk satu masyarakat yang indah sekali. Pokoknya kalau disuruh, nurut, dilarang, jauhi. Udah nggak ngelihat apa, terus. Nanti terbentuk masyarakat yang formasinya sangat teratur. Soffan ka'annahum bunyanun marsus, disuruh nurut. Ya. Kita jadi lifestyle-nya ini, gaya hidupnya mengikuti perintah Allah. Wayahnya sholat, waktu sholat datang, semua berwudu, sholat ya. Ramadan datang, semua puasa. Itu. Wayahnya haji, berangkat. Kan gitu kan? Itu menimbulkan kabura maktan, menimbul kabura alal musyrikin ma tad'uhum ilai. Gerak kita itu menimbulkan orang musyrik itu kesel. Kita pandemi cukup lama, 2 tahun lebih, tapi begitu dibolehkan Masjidil Haram langsung penuh, ya kan? Dan bukan dibayar, bayar sendiri. Nah, takutnya kalau kumpul banyak orang ada curiga dibayar. Enggak, kita bayar sendiri. Bukan sekedar bayar sendiri, ngantri lama juga. Tidak ada di dunia ini perhelatan yang antrinya sampai puluhan tahun. Kalaupun ada konser, itu paling lama setahun 2 tahun. Beli tiketnya dulu, itu booking. Tapi kita booking untuk haji itu sampai sekarang 20 tahun. Jadi ukurannya kalau bayi langsung didaftarkan aja bareng sama akte kelahiran. Umur 20 baru berangkat. Ya harusnya pemerintah Indonesia juga harus begitu. Jadi kalau punya duit dibarengin aja sama akte kelahiran. Karena paling nyaman umur 20 tuh, lagi remaja ya. Dorong-dorongan dianggapnya bercanda kan. Kalau kita kan udah tua, dorong-dorongan marah. Membludak ini.
Karena orang udah kangen bener. Tapi katanya separuh ya. Kuotanya cuma 1 juta. Jadi separuh dari biasanya. Nah, kita lanjutkan. Jadi apa yang diatur oleh Rasulullah ini, walaupun kita biasa-biasa saja, tidak ada niat apa-apa kecuali kebaikan. Ya, semuanya nurut perintah, menjauhi larangannya, tapi bikin kesel. Kabura ala musyrikin, ma tad'uhum ilaihi. Gerakanmu itu membuat orang musyrik itu benci. Kita lanjutkan. Wafil istima, serta saat dalam perkumpulan. Kalau kumpul-kumpul, nah itu sunnah mengenakan wangi-wangi. Alhasil jangan mengganggu orang lain. Hal-hal yang mengganggu, karena akhlak umat Islam itu semuanya bermuara pada 3. Pertama adalah kaful adza, ya, menghilangkan gangguan. Jadi apa saja yang mengganggu sesama kita singkirkan, sampai imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri di jalanan karena bakal mengganggu orang. Walaupun perbuatan itu baik, kalau mengganggu tidak boleh. Contohnya baca Quran itu bagus, tapi ketika kita di masjid kumpul banyak orang, ya, mau Jumatan, kanan kiri ada orang, itu bagusnya disamarkan. Walaupun baca Quran bagus, tapi bukan pada tempatnya, mengganggu orang. Nah, itu ya. Jadi dalam istimaat, perkumpulan-perkumpulan yang mengundang banyak orang, kita sunnah menggunakan parfum. Nah, begitu juga walil mar'ah li zaujiha, seorang istri kepada suaminya. Ya, sunnahnya pakai parfum. Tapi jangan lupa wali zauji limraatihi, suami pada istrinya juga sama. Jangan istri saja yang dituntut. Cuma ya saya rada juga nih. Kalau contohnya gini, perempuan itu nggak sunnah pakai minyak wangi di luar, outdoor ya. Tapi kalau dia nggak pakai minyak wangi terus mengirim bau nggak sedap, itu apa yang nggak mengganggu? Lewat juga gitu ya. Nah, kita ini kan masih campur kita ini. Pasar banyak perempuan. Kalau dia nggak boleh pakai minyak wangi, contohnya, waduh, tambah terasinya tambah menyengat gitu. Bau cuka, bau terasi, contohnya itu. Apa ya itu nggak apa juga terlarang itu karena mengganggu orang ya. Nah, jadi singkatnya ya biasa-biasa saja, jangan terlalu menyengat. Mengundang perhatian orang, ya, karena itulah. Otak laki-laki itu kadang-kadang bisa menceng gitu. Manusia itu kan gampang lupa, mudah tergoda. Jadi jangan menggoda. Jangan menggoda, ya. Mudah tergoda. Nah, itu jadi laki-laki kepada istrinya, istri pada suaminya itu. Ya, itu disunahkan pakai minyak wangi-wangi ya, wangi-wangi. Jangan menyengat, menimbulkan hal-hal yang tidak disukai. Harus mengupgrade diri terus, mengupgrade diri. Jangan sebelum resmi aja itu. Ya. Sebelum resmi tampilnya bagus. Nah, setelah lama-lama nggak bagus saja memang udah jelek gitu, makin lama. Terus diperparah dengan penampilan yang jelek. Ya, jadi harus mengupgrade diri, mencari tahu apa itu. Karena manusia itu mudah, singkatnya bosan lah. Manusia itu ciri khasnya itu bosan. Yang paling dikhawatirkan tuh bosan menjadi hamba Allah, itu yang parah itu, kebangkrutan spiritual. Kalau kita bosan jadi orang Islam ini parah. Tapi ya terbukti sih. Itu sudah terbukti di depan mata kita. Buktinya yang tarawih berkurang. Itu kan bosan berarti. Kalau ditanya, gimana sampean emang bosan? Enggak, saya enggak bosan. Tapi nyatanya enggak datang.
Nah inilah maka kita diminta untuk istiqomah, setidaknya kita berdoa 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan istiqomah. Jalan yang lurus. Buat istiqomahnya ini susah. Kita tahu itu yang benar begitu, tapi untuk istiqomah ini yang berat. Kalau kita boleh milih, mana yang bagus? Jahat dulu apa baik dulu? Bagusnya sih jahat dulu. Kalau kita tahu umur, nanti menjelang mati jadi orang baik. Namanya husnul khotimah. Kalau tahu, persoalannya kita nggak tahu kapan ajal datang, makanya teruslah jadi orang baik. Ya, jadi tadinya tidak baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, sampai di titik tertentu terbaik, kemudian ajal. Nah itu. Targetnya itu. Tapi itu mudah diceritakan, susah dilakukan. Ya, setiap orang cerita nggak punya pengalaman, itu persoalan. Nggak ada yang pengalaman. Yang cerita-cerita begini nih, seorang penceramah juga nggak punya pengalaman. Kan dia belum husnul khotimah. Jadi risih juga gitu. Dan itu sudah banyak yang tumbang. Belum mati sudah tumbang, sudah tidak di soft awal lagi, terpental jauh. Itu naudzubillahi min dzalik. Ini persoalan bosan. Maka cara kita supaya istiqomah itu harus berteman dengan orang baik. Karena kita berteman dengan orang saleh, nanti kalau kita lagi futur, lagi malas, gimana, kemana aja nih? Mula-mulanya sih nggak enak. Waduh, nggak enak. Ya lama-lama sadar. Tapi kalau temennya brengsek, ya itu ke bawah. Berteman dengan orang saleh, utamanya kita begitu. Ya, terus jangan lupa juga harus punya kebiasaan baca buku. Karena kalau kita mau menemui guru, ya guru nggak setiap saat bisa kita temui, dia repot ya. Tapi kalau buku kan setiap saat kita bisa buka. Buku yang bagus-bagus yang bisa memberikan pencerahan pada kita itu. Sering kita baca, diulang lagi. Buku yang membludak banyak. Buku macam-macam lah, supaya kita bisa terisi. Karena paling besar menyebabkan umat Islam ini nggak maju, yang disebut dengan gabut. Gitu. Kalau bahasa anak muda. Nggak tahu harus ngapain. Gitu. Nggak tahu harus ngapain. Seperti Pak Ilman, pensiun. Mau ngapain nih setelah pensiun nih? Ya, apalagi rumahnya sempit, istrinya cuma satu, kebun nggak ada, sawah nggak punya, deposit makin lama makin habis, kan stres itu. Nah, tapi kalau orang-orang yang punya skills, nah, dia tahu saya pensiun bakal begini, sudah ada tuh kegambar tuh, sudah punya planning. Nah, itu yang bagus. Saya aja nggak punya soalnya, saya ngomong begitu. Palingnya itu baca buku. Setahu saya buku karangan ulama-ulama banyak. Nggak bakal habis. Nah, itu yang membuat ya, orang terus memproduksi. Baca buku. Kita kalau rajin baca buku, insya Allah punya teman yang baik. Tapi kalau mau cari teman, kita datengin orang yang nggak ada. Mau mencari guru nggak setiap saat ada. Nah, tapi kalau kita punya teman itu, teman orang-orang saleh, grupnya grup saleh, bisa baca. Sekarang manfaatkan media sosial. Asal jangan hoax. Kemarin ini ada lagi, saya sesalkan juga umat Islam ini. Sudah saya peringatkan jangan suka dalam Al-Qur'an al-yauma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau ada berita hoax suka benar suka di-share itu, enggak diteliti lagi. Sehingga kita udah ambil posisi aja, enggak taunya bohong. Nah, ini kita enggak boleh begitu. Ya, betapapun kita benci sama orang, enggak boleh kita bully, kita tidak boleh beritakan yang tidak baik, tidak boleh. Nah, itu. Kita tidak boleh suudzan. Karena Allah sudah menakdirkan orang jahat itu berbentuk orang gitu. Si jahat ini berbentuk orang. Karena dia berbentuk orang, Allah sudah menyatakan walaqad karramna bani Adam.
sungguh kami sudah muliakan Bani Adam. Bani Adam di situ nggak disebut jahat apa enggak. Ya, jadi kita harus tetap menghormati. Yang kita nggak senang itu sifatnya, bukan orangnya. Jadi kita juga harus berandai-andai, jangan-jangan pendapat kita yang salah, dia yang benar. Kadang-kadang kan kebenaran itu dibuktikan oleh waktu. Ya, berapa banyak penegak kebenaran dieksekusi karena pada waktu itu dianggap salah. Tapi di kemudian hari orang nimbang-nimbang yang benar dia ternyata. Tapi udah terlambat, dia sudah tidak ada. Berapa banyak ya itu penegak-penegak kebenaran itu dihabisi. Karakternya dibunuh. Nah, ini kita juga sekarang nggak boleh begitu. Nah, kita lanjutkan. Wa yahrumu alal mar'ati idza kharajat lisuqi, dan haram kepada perempuan. Jadi wangi-wangi itu haram kepada perempuan idza kharajat lisuq, kalau dia keluar ke pasar. Termasuk ke mall. Mall itu kan juga pasar, market. Jadi tidak boleh karena mengundang perhatian. Tapi ya itu kalau dia nggak bersih, mengundang perhatian juga kan, tujuannya jangan mengundang perhatian. Kalau dia menimbulkan bau, gitulah, siapa yang ngambreng? Oh dia. Kan nengok juga. Kan tujuannya supaya tidak nengok. Ya, pokoknya yang menyengat itu pasti mengundang. Karena dasarnya manusia itu memang orangnya penasaran. Ya, kita lagi naik motor, ada orang rubung-rubung, nggak taunya cuma jualan balon gitu ya. Nah, tetap aja kita berhenti sebentar, ada apa itu? Nah, itu manusia begitu. Mudah tergoda gitu. Jadi di jalan ada apa, berhenti dulu. Apa itu? Sampai akhirnya menimbulkan kemacetan. Nah, itu jangan sampai mudah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sabda Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mra'atin, siapa saja perempuan ista'tarat, yang berwangi-wangi, mengenakan parfum, famarat, lalu dia melintasi, biqaumin, dengan kaum, melintasi kaum, pas-pasan dengan kaum, liyajidu rihaha, agar kaum itu menemukan, mencium parfumnya, fahiya zaniatun, maka perempuan itu termasuk zina. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, wa qala haditsun hasan sahih. Nah, ini hadis hasan sahih. Perempuan manapun yang mengenakan wangi-wangi lalu dia melintasi orang-orang, tujuannya supaya wanginya itu tercium, maka dia berzina. Ini berzina secara maknawi ya, bukan secara hukmi. Jadi hukumnya itu berzina. Jadi kita harus hati-hati. Wa yahrumu asna al-ihram fil badan wa thawb, dan wangi-wangi juga ada yang diharamkan, ya, yaitu di tengah-tengah ihram untuk badan dan pakaian. Nah, inilah satu mukjizat, saudara. Mukjizat yang Allah berikan pada tanah haram. Ya, kenapa? Karena kumpul jutaan orang. Itu kalau kumpul mungkin sejuta ya. Kalau kumpul sekali ketemu gitu di Masjidil Haram itu mungkin nyampe sejuta. Kumpul orang tuh mungkin nyampe sejuta apa 100.000. Saya lupa itu. Terus perluasan kan diupayakan supaya menampung. Ini kayak masjid ini kan berapa ini? Satu baris 35 kali 10 lah. Mungkin 350 orang ini penuh. Nggak tahu Masjidil Haram, saya dengar sejuta apa. Jadi menampung sejuta orang dalam waktu bersamaan. Itu kalau tidak ada mukjizat dari Allah, baunya wangur. Ya, karena setiap orang tawaf itu kan panasnya bukan main, keringetnya kemana-mana. Mereka tidak boleh mengenakan wangi-wangi. Kalau bukan di tanah haram, sudah bau. Dan engap. Jadi jangan, itu mukjizat yang paling mudah terlihat, yang masih Allah sisakan. Sebab saya pernah kumpul dulu di Malang, ya, waktu saya ke Gunung Kawi dulu,
masih kecil ya. Saya disuruh bibi saya suruh ngantri bekakak. Jadi orang-orang yang pengen kaya itu order bekakak. Saya dulu terlibat dalam pesugihan. Tapi bukan saya disuruh bibi saya ngantri. Itu jumlahnya, orang kan ngantri tuh pakai tiket itu. Nah, nanti berapa puluh tahun kan saya udah muslim, saya teringat lagi waktu ihram itu. Begitu banyak orang, tapi nggak ngap gitu. Padahal ini di Malang, Malang itu kan dingin, ya, di gunung gitu yang oksigennya itu bagus itulah. Maka saya teringat, ini kalau bukan mukjizat Allah pasti udah mati lemes. Di satu titik gitu, panasnya bukan main di Ka'bah. Iya. Nah, saya waktu itu sampai ngap. Kayak yang sesak napas. Padahal saya masih kecil. Maka itulah yang tidak sadar ya. Jadi contohnya ada pihak tertentu menginginkan supaya haji ini dipindah ke Monas gitu. Nanti jadi gelarnya tuh HN, Haji Nusantara. Haji Nusantara. Kalau itu dilaksanakan seperti dulu Raja Abraha ya, pengen memindahkan. Kalau itu memang nekat mungkin banyak yang mati lemas. Pasti dia pakai bantuan semprotan. Kan sering ada konser-konser tuh pakai Iya, itu karena bukan lemes gitu. Oksigennya habis. Nah, itu dibantu. Nah, tapi kan di Mekah nggak ada gitu-gitu. Di tengah-tengah nggak ada kipas angin, ada juga di Masjidil Haram. Nah, itulah yang kita tidak, dalam Quran kan ada tuh, ada yang kita bisa saksikan ya. Jadi dalam Masjidil Haram tuh Maqam Ibrahim. Di antaranya Maqam Ibrahim, ada masyahid yang Anda bisa saksikan. Petilasan-petilasan yang ditinggalkan oleh para nabi. Nah, kita lanjut. Wa yahrumu asnal ihram fil badani wa thawb. Haram mengenakan wangi-wangi saat kita ihram, baik dalam badan maupun dalam pakaian. Mandinya aja harus khusus. Kalau ada mandi itu pakai sabun khusus yang tidak wangi. Ada dia. Nah, itu juga ada mandi khusus lah pokoknya. Serba khusus. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu an, berdasarkan hadis Ibnu Umar, anin Nabi qal la talbasu minasyab ma masahu waras au za'faran. Janganlah kamu berpakaian, janganlah kamu kenakan dari pakaian yang sudah tersentuh oleh minyak waras atau za'faran. Za'faran itu minyak wangi. Nah, itu jadi tidak boleh mengenakan wangi-wangi. Semuanya tampil seragam, ya, putih ya. Jadi terlihat begitu. Tapi itu ada rahasia memang. Jadi Rasulullah show of force. Waktu di Masjidil Haram itu dipakai ittiba. Itunya selendangnya itu baju ihramnya ditaruh di bawah ketiak. Tapi untuk sekali untuk masuk pertama, bukan setiap tawaf. Banyak orang mengira setiap tawaf itu hanya tawaf kudum. Pertama. Nah, Rasulullah datang itu sahabat-sahabat diminta itu ittiba. Jadi memasukkan baju ihramnya itu di bawah ketiak supaya kalau bahasa Jawa itu kelihatan kelengnya, kekernya. Kalau kita kurang vitamin banyak panonya. Sehingga itu rahasianya tuh. Sehingga 3 putaran pertama tuh ngincik kata Rasul. Jalannya deket-deket. Itu jalan pasukan itu. Jadi orang musyrik itu gentar waktu Futu Mekah itu. Nah, tapi sekarang dijadikan sunnah. Jadi Jadi kan begitu. Ada suara itu kan. Gesekan-gesekan walaupun nggak pakai sepatu. Tapi dulu kan bukan marmer. Ya pasti kedengar suaranya itu kedengaran benar. Orang udah takut itu. Prajurit-prajurit muslim itu
Badannya gede-gede. Yang ditampilkan pertama adalah Bilal kan, nyuara dia. Anda lihat, saudara, ini yang banyak orang tidak paham. Ketika olahraga, sepak bola dimulai kan biasanya anak kecil yang dibawa. Ya, si pemainnya itu. Ini orang-orang borjuis kan. Tapi Rasulullah yang ditampilkan negro semua. Loh, kok begini yang contohnya itu? Ini kan sampel. Sampel orang-orang berhasil. Ya, yang dijadikan contoh itu Bilal. Itu siapa lagi tuh yang dituntun? Bukan kulit putih, bukan orang Quraisy. Quraisy itu kan suku paling mulia. Bukan suku Quraisy yang ditampilkan oleh Rasulullah, tapi suku yang Anda pandang paling hina. Ya, hari ini nih kami buat dia menjadi beradab, yang tadinya biadab. Jahiliyah menjadi Islam. Ini contoh yang sangat aneh. Kita saja, orang Indonesia tidak berhasil. Membuat kelas ini merata ini tidak berhasil. Cuma kita sebagai orang Islam kadang nggak sadar. Contohnya di Banten saja masih ada kelas tuh bagus. Di zaman Rasulullah tidak ada, habisi semua. Makanya Rasulullah menerapkan perkawinan cross. Ya, ada suku Quraisy yang dinikahkan dengan Zaid. Zaid itu orang negro. Bayangkan, perempuan mana yang berkulit putih mau dinikahkan sama negro? Wah, kepikiran nanti anak saya kayak buat catur. Belang. Kan gitu kan. Kan dia pasti milih yang ganteng. Oh, dapetnya ini kok hitam. Tapi Rasulullah berhasil itu. Di kelas-kelas tuh dihilangkan. Lihat di India, sampai sekarang nggak habis. Masih ada kasta Brahmana, kesatria ya, Sudra apa? Yang paling rendah itu Sudra. Nah di Bali juga begitu, kenal kasta. Tapi satu saat ada kasta Sudra yang jadi jenderal, jadi gubernur malah. Katanya gitu, saya dengar dari orang Bali aja. Saya ingin bandingkan dengan Islam gitu. Di Islam kan tidak ada kelas. Siapapun yang duluan ada di saf awal, dia tidak boleh diusir. Kan gitu. Siapapun yang datang, Anda mau kelas pengamen, anak pengamen, atau anak orang miskin, kalau dia tampil di saf awal pertama, tidak boleh diusir. Itu ada hukumnya, tidak boleh. Kecuali kalau qomat sudah disuarakan. Qomat ada sejadahnya doang, orangnya nggak ada. Ya terpaksa digulung. Tapi sepanjang belum qomat, nggak boleh Anda sepak. Siapa sih di sana? Nggak boleh. Sebab dia udah booking. Tapi kalau sampai upacara mau dimulai nggak ada juga orangnya, ya terpaksa digulung. Dalam Islam begitu. Anda lihat yang di altar gereja, apa begitu? Enggak, itu ada kelas-kelas tertentu. Hanya orang tertentu yang dipilih. Makanya ada dulu itu di Afrika ya, adanya politik apartheid. Sayang saja siapa itu? Nelson Mandela itu bukan muslim. Itu saja. Semua akhlaknya akhlak seorang muslim. Sampai beliau ketika datang ke Indonesia, saking senengnya, saking kagumnya sama orang Indonesia, karena tuanku siapa itu? Hasanuddin ya? Tuanku Yusuf. Tuanku Yusuf, tuanku guru Yusuf, itu orang Indonesia yang mengislamkan orang Afrika Selatan. Dan itu diakui oleh Nelson Mandela. Dia sendiri pidato. Jadi Islam Afrika Selatan itu bibitnya dari orang Indonesia. Tuanku Yusuf. Itu sangat diagungkan di sana sebagai tokoh muslim. Nah, beliau ini sangat simpatik pada orang Indonesia. Ketika Pak Harto memberikan batik, itu pun dikenakan beliau sampai wafat. Bayangkan itu. Jadi dia jadi presiden tetap pakai batik. Malah orang Indonesianya kalah. Ya, kita hanya setahun sekali hari batik nasional. Dia mah saben hari setelah dikasih batik, saben hari pakai batik. Sampai matinya dia pakai batik. Nah, kita memang angkat topi. Sayang saja tadi itu. Satu, beliau tidak beriman. Tapi luar biasa, dia mengaku Islam itu baik. Dan
sangat salut lah pada orang Indonesia. Nah ini kita kembali ke sini. Jadi Rasulullah itu telah menghilangkan kelas-kelas. Ya, tidak ada kelas priayi, tidak kelas wong cilik, tidak ada. Semuanya sama. Yang menjadi ukuran adalah prestasi, bukan prestise. Bedanya prestasi dan prestise, kalau prestise itu dibawa sejak lahir. Saya keturunan orang kaya. Saya keturunan darah biru, walaupun merah. Saya keturunan darah biru, jadi begitu kecil sudah dimuliakan. Nah ini tidak ada dalam Islam. Islam menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara. Dan takwa itu bisa dicapai semua. Orang miskin juga bisa, orang kaya juga bisa. Nah tapi kalau orang kaya, orang miskin kan belum tentu bisa kaya, ya. Karena itu kadang-kadang sudah menjadi takdir. Jadi jangan dikira kaya miskin itu bukan takdir. Kalau orang ditakdirkan kaya, gampang bener dia. Jalan menuju kaya itu. Tapi sebaliknya, kalau orang miskin pengen kaya, nggak semuanya berhasil. Karena takdir. Apa iya orang miskin nggak mau kaya? Kaya, pengen kaya semua. Tapi itu takdirnya tidak menentukan begitu. Sehingga susah. Tertutup jalan. Ya contohnya salah satu orang kaya Indonesia itu, Pak siapa itu yang pernah jadi menteri, yang punya Transmart. Ya, beliau kan dulu tukang fotokopi. Nah, waktu beliau menjadi mahasiswa, ya beliau suka mengambil jasa itu teman-teman yang mau mengedit itu dia dibundel, di fotokopi itu mula-mula itu. Pesanannya banyak. Lama-lama dia sampai kebeli mesin fotokopi itu. Terus merembet. Jadilah sekarang seperti itu. Jadi kalau Allah berkehendak menginginkan kita kaya dalam waktu sebentar. Tapi kita memang nggak ditakdirkan begitu. Jadi jangan habiskan umur Anda untuk sesuatu yang tidak ada takdirnya. Jadi maksud kita harus banting setir kalau udah tahu waktu udah mau habis. Jangan di situ terus. Kepremen dikit. Ya, keringet sampai tekani silit-silit, sugi mau. Ya sudah, kalau udah tahu begitu sudah. Umur kita nggak cukup untuk berjuang. Kalau Anda sudah katakanlah 40 ke atas nggak kaya-kaya, sudah harus tahu berarti bukan takdirnya. Tapi kita patut coba karena kita nggak pernah tahu kan, terus aja. Karena itu untuk syarat menjadi konglomerat 20 tahun sudah punya usaha sendiri, tidak tergantung sama orang tua. Itu calon konglomerat. Ciri-cirinya. Tapi kalau itu nggak tercapai, wah semakin hari malah boro-boro kaya, makin merosot. Ya sudah, berarti Allah tidak takdirkan di situ. Kita harus mengerti. Kita harus membaca takdir Allah. Kita tidak bisa melawan. Kita boleh berusaha. Kita tidak pernah tahu takdir. Tapi kalau sudah di titik tertentu nggak bisa, kita harus cari peluang lain. Nah, kita kembali ke sini. Wa kadza yahrumu tatayyub mayit wa huwa muhrim. Begitu juga mayat ya, orang yang ihram itu tidak boleh kasih wangi-wangi. Ya, bahkan dia kayaknya dikafani dengan baju ihramnya. Ya. Orang yang lagi ihram disolatin enggak tuh? Disolatin ya. Nah, dia tetap disolatin, cuma baju ihramnya harus tetap dipakai. Sebab itu nanti akan menjadi bukti di hari kiamat. Yang beruntung mah perempuan, karena titik amal tertinggi itu pada haji perempuan. Jadi untuk perempuan jihadnya itu haji. Jadi amalan Islam ini yang paling rendah itu kan niat, ya karena niat itu nggak perlu orang tahu kan. Kita gerak sendiri kan, nah itu niat paling murah, paling ringan itu niat. Yang paling tinggi itu jihad, perang di jalan Allah. Bahkan kita hadir di medan perang saja pahalanya luar biasa. Kalau memang sudah menentukan perang, tapi perang tidak bisa sembarang tempat, sembarang waktu kita inginkan, karena itu kan ditentukan kan, berdasarkan kesepakatan. Kalau negara dalam keadaan genting, musuh sudah di Merak, contohnya, sudah berlabuh di Merak kapalnya, ya nggak usah disuruh lagi kita
Sebisa kita, apa yang punya bambu runcing itu. Kalau kita berada di medan perang, sudah ditentukan perang, negara dalam keadaan perang, maka 1 menit di medan perang itu pahalanya luar biasa. Momen itu kan tidak bisa kita tentukan setiap saat. Nah, untuk perempuan ini haji. Hajinya itu, jihadnya perempuan itu haji. Nah, maka itu, tapi itu godaan paling besar. Godaannya apa itu? Waman faradha fihinnal hajj. 3 syaratnya. Fala fusuk wala jidal wala fala rafath wala jidal fil hajj. Waman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuk wala jidal fil hajj. 3 yang mengurangi nilai haji. 1, berbuat mesum. Ya, sampai haji selesai jangan mesum. Baik perbuatan maupun kata-kata. Yang kedua, rofath, fusuk, jangan malas beribadah. Harus semangat. Yang ketiga, jidal, ini yang paling mengganggu kita, bertengkar. Bertengkar ini, ya. Godaannya itu bertengkar, kan dia cepat emosi kan. Cepat bertengkar. Nah, suaminya kan di sana itu beda dengan di sini. Kalau suaminya mau cari istrinya di mana ya? Kalau di sini kan bisa dalam jarak 2 meter bisa. Kalau di sana nggak bisa karena ada askar. Oh nggak boleh. Masjidnya gede-gede, pintunya gede-gede. Nah, kita suka kesasar. Ya, karena nggak bisa membedakan suaminya tunggu di mana, istrinya tunggu di mana. Dia nyari-nyari ini. Kan laki perempuan kalau di Mekah, Masjidil Haram memang sulit dipisah. Ya karena bulat kan. Tapi kalau Madinah itu kan arahnya satu. Karena dia arah kiblatnya kan ke Mekah. Tapi kalau di Mekah sendiri kan muter. Mau dipisah bagaimana laki perempuan? Nah, perempuan di sono kelihatan. Kan muter. Ka'bah yang menjadi sentral. Tapi kalau di Madinah kan Masjidil Haram jadi satu arah sehingga bisa dipisah. Perempuan sono, laki sono. Nah itu kalau mau janjian susah. Mau berangkat bareng gitu kan. Lah perempuan kan semua pakaiannya begitu semua. Makanya itu harus ada ini ciri khusus. Itu apa yang ngebedain, contohnya panggung rawi. Tulis kayak panggung rawi. Wah itu dia, udah nggak ada lagi. Kalau perlu RT-nya. Karena nyari perempuan ke sana di stop dulu sama askar. Haram. Ya saya juga tahu haram. Saya mau cari istri saya. Nggak apa-apa, dia ngerti bahasa sini. Bahasa sini ngerti. Lebih efektif kalau pakai bahasa Arab malah dia ngotot. Kita gaweru, cuman kita yang ngegelati rabi kita. Kan dia nggak ngerti. Apa itu? Kita ngeker lagi, sih orang mengerti takwara. Seakan-akan Allah memberi ilham, udah orang ini susah dia mengerti. Saya tuntut aja, mana istri kamu? Jangan nggak percaya loh. Coba Pak Ilman ya, nanti coba. Jadi kalau pakai bahasa sini dia malah ngerti. Jangan nggak percaya. Wong beli-beli aja ngerti. Kalau nggak ngerti bagaimana orang Indonesia bisa berbelanja? Kan paling disukai sama orang Arab kan orang Indonesia karena hobinya belanja. Ibadah nomor 2 yang penting belanja. Nah kita lanjutkan. Bentar lagi ya. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan ihram tidak boleh diberi wangi-wangi. Ya. Nah, tapi itu memang saya pernah penasaran dengan penguburan orang di sana itu. Jadi saya kunjungi kuburannya. Jadi satu lubang itu memang banyak kan Pak. Kalau di sini kan satu lubang satu orang. Satu lubang bisa kayak tumpukan semen. Jadi saya pernah memang menyaksikan itu. Kan kuburan sana dengan kuburan sini beda. Kalau di sana itu orang ngegelepak. Kalau di sini mah cepet disingkirin. Sana mah enggak, dari pagi sampai sore enggak diapa-apain. Kenapa? Ini orang mati di jalan enggak disingkirin. Enggak taunya di sana cuacanya itu mendukung, jadi enggak bau.
Kan pemerintah sana hati-hati kalau ada orang meninggal yang jamaah haji ini. Ini identitasnya belum ketemu, dia nggak berani. Takutnya nanti dicari. Ya, dia tahu dulu mana warganya. Ini kan orang seluruh dunia soalnya. Ada ngegelepak mati. Ya dia amankan saja dulu. Sampai ditemukan identitasnya. Makanya tuh gelang itu harus hati-hati, jangan sampai lepas. Karena gelang itu identitas. Kalau dari sisi fisiknya sih murah ya. Tapi ini identitasnya ini. Jadi ketahuan nanti maktabnya berapa, orang mana. Itu orang Indonesia kan terkenal. Orang mana itu ciri dari ininya. Dan itu waktu kita masih aktif di sana itu sangat berharga itu. Dijual pun laku itu, gelang itu. 500.000 laku. Karena orang pakai itu nggak dikejar-kejar askar. Kalau orang sana pakai itu aman, ya, karena itu tidak diganggu, berarti orang haji. Nah itu ya. Tapi yang sedih itu kalau perempuan. Nah perempuan, contohnya suaminya meninggal, nggak ada siapa-siapa, ya udah dia nggak bisa ikut soalnya. Kan di sana perempuan nggak boleh pokoknya udah tahu mati udah dilepas aja begitu. Nggak seperti Indonesia bisa mengiring ke kuburan, nggak ada begitu. Perempuan nggak boleh masuk kuburan. Ya, jadi kalau ke sana itu suami istri saja, naudzubillah suaminya meninggal, sudah. Begitu ngelihat mayatnya di rumah sakit, ya udah selesai. Nggak bisa dia masuk ke kuburan. Semuanya udah ditangani laki-laki. Nggak seperti di sini bisa ngelihat di kuburnya, masuk ke kuburan, nggak bisa. Haram. Apalagi nangis-nangis ya. Wa hadzal hadits min sya'nil muhrim alladzi waqasatu naqatah. Nah, ini pernah terjadi, hadis ini bercerita tentang seorang yang ihram kemudian entah digigit atau disepak oleh unta. Nah, itu sebabnya kenapa ilal. Sebab kita tidak boleh sholat di kandang unta. Ya, tapi kandang kambing boleh, karena tidak ada sejarah kambing membunuh manusia. Tapi onta membunuh manusia ada. Maka kita tidak boleh dekat-dekat dengan onta. Ada yang mengatakan kita nggak boleh dekat dengan onta karena dia asalnya dari jin. Ya, tapi ada yang menyatakan nggak boleh dekat dengan onta karena dalam sejarah onta bisa membunuh manusia. Kalau dia lagi kesel, dia sepak, dia bisa terlempar. Dan itu pernah terjadi pada sahabat. Mati. Nah, itu kita hati-hati dekat-dekat onta. Yang dia ada pemandunya saja, dari mulai ngedakom sampai berdiri aja bikin kaget tuh orang. Biasanya mau nampang tuh ya, bayar biasanya. Mau foto-foto, nah, dari ngedakom sampai berdiri, udah bikin orang takut gitu. Berdirinya aja ngegeleong. Nah ini, jadi kenapa kita tidak boleh? Kemudian wa yubahu tatayyub lis-saim wa ikhtalafa fi jawazi tatayyub lil mutalaqah muddata iddatiha. Dibolehkan orang yang saim, yang puasa itu berwangi-wangi. Nah, cuma wangi-wangi yang diyakini dipastikan tidak akan membatalkan puasa. Karena itu sikat gigi jangan sampai disogok-sogok. Kan sunahnya kan kalau tidak puasa kan berkumur-kumur tuh yang keras supaya kotoran keluar. Tapi kalau lagi puasa dihindari. Ya, begitu juga masukin nyerap air lewat hidung ya, istinsyak. Nah, itu juga jangan terlalu keras karena khawatir masuk ke dalam. Nah, tapi kalau nggak sengaja ya memang nggak batal sih. Cuma kalau kita tahu dari awal sebaiknya dihindari. Begitu juga yang lain-lain. Faqalu la yahrumu tatayyub li'anal ihdat la yajibu al mutalaqah. Begitu juga perempuan yang sudah ditalak 3. Ya, sedang ihdat. Nah, sudah ditalak 3 itu kan berarti tidak bisa balik lagi. Apakah dia tetap berkabung? Nah, kalau kematian berarti 4 bulan 10 hari. Ya. Itu tidak boleh. Kata orang sini tuh bahasa Jawanya ngusut. Berkabung 4 bulan 10 hari. Tidak boleh berwangi-wangi. Tapi memberikan sinyal boleh, ta'arud. Ya, dia nangis. Dikira orang nangisin suaminya.
Nggak taunya dia jawab, kita mau udah nangisi laki kita nangisi siapa gentine gitu. Gitu kan. Ya, nah itu kita memberi tanda boleh kalau memang dia sudah ditalak 3. Ya. Jadi i'rad namanya. Tapi orangnya ini harus menunggu iddahnya, tidak boleh terang-terangan. Jadi dalam hal berkabung, Islam pun mengatur tidak boleh lama, paling lama 4 bulan 10 hari, 130 hari. Nah bagaimana dengan pemeluk agama lain? Pemeluk agama lain kadang-kadang setahun berkabung. Dan itu kadang-kadang didramatisir. Walaupun gak sedih, dinangis-nangisin. Jadi ketika peti diangkat, nangis semua, kur. Kita kan ada kesan haram ya. Tapi kalau nangisnya alamiah nggak apa-apa, tapi kalau nangis-nangisin tidak boleh. Karena nangis itu kan memang pelampiasan dari hati yang sedih. Gitu kan? Tapi berhubung nangis ini menular, maka tidak boleh ditampakkan. Menangis itu meluar, menangis, menguap itu menular. Kalau ngelihat, ya kita ikut nangis. Menguap juga begitu kan? Yang tadinya ngelihat orang nguap, ikut nguap. Makanya menular. Ala anal ihdad yajib faqat al mutawafa'an hazaujuha. Jadi ihdad berkabung itu wajib bagi wanita yang suaminya wafat. Wal mutalaqat ba'in muqayyad min ghairi wafatin falam yajib alai ihdad. Tapi wanita yang ditalak 3 itu tidak perlu ihdad karena dia tidak mungkin bisa kembali kecuali diselang dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa menit lagi waktu duha. Kita lanjutkan dengan membaca hadis yang ke-7 ya. Nah, yang ke-7. Ke-6 kemarin ya. Ya, kemarin ke-6, sekarang ke-7. Hadis-hadis pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha qad tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahul Albani. Allah qad tajawaza, sesungguhnya Allah sudah mengampuni. Ya. Jadi tajawuz ini dia melampaui. Dianggap enggak terjadi. Dari umatku, kata Rasulullah, apa yang dilampaui tidak direken. Al-khata'a, kekeliruan. Kekeliruan sudah diampuni. Wan nisyana, lupa. Wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang mereka dipaksakan. Jadi kalau lupa, keliru, lupa, dan terpaksa, itu tidak berdosa. Kalau menyangkut hukum dengan Allah. Ya, tapi kalau kepada manusia, tetap harus diganti. Keliru contohnya. Bukan bola yang disepak, malah rumah orang yang kacanya pecah jadinya. Ya maaflah, ini sudah diampuni oleh Allah. Nggak boleh, harus diganti. Harus ganti rugi kalau kaitannya dengan manusia. Ini kaitannya dengan Allah. Lupa, ya, kesalahan, serta pemaksaan. Itu diampuni. Apa kandungan hadis ini? Pertama, syi'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah, wa lutfi bi ibadi, dan lembutnya Allah kepada manusia. Haitsu rafa'anhumul isma, karena Allah sudah mengangkat dosa. Nah inilah atas permintaan Rasulullah SAW, kalau kita mengamati cerita-cerita, kisah-kisah di awal surat Baqarah, yang bercerita tentang nakalnya Bani Israel, itu hukumannya selalu instan. Ya, mereka arinallah jahratan. Mereka minta kepada Nabi Musa agar Allah menampakkan diri. Fa akhadhathumus sa'iqah, maka langsung disambar petir. Ya kan? Umat Nabi Muhammad ada yang lebih dari itu. Nggak percaya adanya Tuhan, jangankan syukur melihat. Kalau melihat kan percaya, cuma kok nggak pernah menampakkan. Gitu. Tolong ditampakkan. Berarti udah percaya. Itu disambar petir. Tapi ada bangsa kita atau
Orang di dunia ini nggak percaya. Tapi nggak diapa-apain oleh Allah. Aman-aman saja. Nah ini atas permintaan Nabi kita. Jadi Nabi Muhammad tuh minta 3 kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan cuma 2. Ya. 1, beliau minta supaya jangan terjadi genosida. Jangan sampai umat Islam habis dari kolong langit ini. Jangan sampai umat Islam tidak tersisa satupun di dunia ini. Karena itu terjadi dalam sejarah dunia. Permintaan Nabi Muhammad dikabul. Ketika Barat dihabisi, Spanyol, waktu itu juga Indonesia muncul muslim-muslim. Spanyol sekarang sudah menjadi minoritas. Tapi sekarang naik lagi ya. Di Barat ini lagi naik persentasenya. Di Timur ini lagi menurun sekarang. Dari sisi sensus. Nah, tapi begitu, selalu begitu. Nggak mungkin bisa habis. Itu atas permintaan Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi minta agar hukuman yang diterapkan kepada umat Nabi Muhammad jangan seperti yang diderita oleh umat Nabi Musa. Yaitu hukumannya diberi waktu sampai akhir hayat. Jadi Nabi minta umat Nabi Muhammad ini diberi kesempatan tobat sampai akhir hayat. Ya, sehingga itu dikabul. Permintaan kedua dikabul. Dalam surat Asy-Syura Allah menyebutkan begini, walaulah kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kalau bahasa kita, lamun ora kagol sampun ditandatangani, keputusannya sudah ditandatangani kalau bahasa manusia, bahwa hukuman itu akan berjarak, laqudiya bainahum, mereka sudah dihabisi, sudah diselesaikan. Ya, yang nakal langsung dihukum. Hukumannya sebenarnya kalau saya boleh minta nggak usah sulit-sulit, tolong dan dikasih bisulan aja gitu. Orang yang nggak sholat dikasih bisulan, itu udah menderita itu. Ya, karena bisul selalu mencari tempat yang aneh-aneh kan. Dan akan sembuh kalau dia sholat berjemaah seminggu contohnya. Wah pasti masjid ramai, masjid akan penuh. Tapi kan pemandangannya tidak indah, penuh sama orang bisulan. Kan? Dan ini melanggar wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh meraihkan ikhlas, suruh ikhlas. Betul-betul ikhlas. Enggak sholat pun Pak RT enggak marah. Tidak ada yang merasa dirugikan orang enggak sholat. Mereka datang ke masjid 5 kali sehari semalam. Dan tidak ada tempat di dunia ini yang didatangi seperti masjid 5 kali sehari semalam. Kita ambil contoh, kalau ada sebuah warung, kita datengin 5 kali sehari semalam, dan itu terjadi terus menerus. Ya, nggak beli, nggak jual, nggak beli apa-apa gitu. Nyawang-nyawang pulang lagi, 5 kali sehari semalam, terus menerus. Mungkin nggak sampai seminggu Anda ditimpuk pakai sendal. Tapi di masjid ini kan dikunjungi 5 kali sehari semalam. Dan orang Islam itu tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat curang. Kecuali kalau dia itu tadi, bawa sejadah, pulang bawa karpet. Itu berarti ada keuntungan. Tapi ini pulangnya begitu, datangnya begitu, pulangnya begitu. Kalau orang lain nggak ngerti, orang bukan orang beriman, kurang kerjaan orang Islam. Pengangguran. Datang ke satu tempat 5 kali sehari semalam, terus menerus, nggak berhenti-berhenti. Apa-apaan ini? Nah, begitu kan? Dikiranya ngapain gitu. Jadi kan orang yang lain tuh nggak ngerti tuh heran. Nah inilah ya ujian buat kita. Yang kedua ummati ya tadi yang ketiga permintaan Rasulullah tidak dikabul. Tadi minta 3, dikabulkan cuma 2. Apa itu? Umat Islam bersatu. Nah, ini tidak dikabul oleh Allah. Mungkin Allah ingin menyampaikan, kalau semua permintaan kamu dikabul, kerja kamu apa gitu kan. Pengen aja pahala masuk surga, nggak ada perjuangan. Karena itu Allah tandaskan, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Mereka tidak tafaruk melainkan karena penyakit hati. Juga begitu, aqimuddin wa la tatafarraqu menjadi PR kita.
tegakkan agama, jangan terpecah belah. Karena itu kalau kita senap sama orang lain karena perbedaan, itu sudah izin Allah. Wa ma yazalun mukhtalifina ila marrahima rabbuk. Mereka terus-menerus sampai hari kiamat akan berbeda. Tidak mungkin bisa sama kita. Sebab orang yang beda dengan kita, kalau kita sudah tetapkan tidak kunut, dia kunut juga. Ditekek sekalipun dia nggak akan tobat. Ditekek pun dia nggak akan tobat. Udah tetap banyak kunut. Karena udah dari bawaan dari sono begitu. Sudah judulnya begitu. Jadi sudah kita berlapang dada. Nah, yang penting jangan terpecah belah. Itu kalau perbedaan susah kalau menyatuin. Kalau sudah tidak di atas ilmu itu susah. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya. Ya, memang. Sebenarnya ada pidato yang menarik, cuma kita nggak dengar baik-baik. Yang disuarakan oleh anak muda, kebetulan anaknya Pak Bambang, bahwa maqasidus syariah itu ada 5. Tujuan syariat tegak di dunia ini ada 5. Pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama, memelihara eksistensi agama. Apabila agama ini diganggu, jawabannya perang. Li'i'la'i kalimatillah, jawabannya perang. Nah, yang kedua, hifdzul akli, menjaga akal, melindungi akal, memastikan akal ini tidak terpengaruh. Sehingga kalau ada orang protes kita harus terima, karena itu adalah refleksi dari akal. Kalau kita membungkam semua orang, akalnya tidak bekerja. Maka itu yang mengganggu berfungsinya akal diharamkan, seperti minuman keras. Jawabannya itu, ya. Yang kedua, maka wajib belajar. Yang ketiga adalah hifdzun nafsi, menjaga tubuh kita ini jangan terluka. Memastikan tubuh kita ini tidak terluka. Karena itu kalau ada yang melukai tubuh kita, itu harus dihukum dengan kisos. Kisos itu tidak selalu membunuh, ya. Kisos itu tidak selalu membunuh. Kalau ditampar, tampar lagi. Tapi harus lewat pengadilan, nggak boleh hukum jalanan, ya. Yang keempat adalah hifdzul arad, menjaga kehormatan. Nah, antara lain jangan sampai kita dicaci maki di depan banyak orang, itu menjaga kehormatan tidak boleh. Nah, begitu juga maka kita perlu menikah karena menjaga kehormatan. Yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta kita, memastikan harta kita aman. Nah, yang pertama tadi itu hifdzuddin. Kita perlu jihad karena hifdzuddin, menjaga agama. Jihad dalam arti dalam arti perang. Tapi jihad itu nggak selalu dalam arti perang. Karena perang ini nggak bisa kita wujudkan setiap waktu. Yuk kita sekarang perang, nggak bisa. Nah, dalam keadaan normal, ulama mengatakan perang itu berubah wujud menjadi taklim. Karena perang itu harus dikumandangkan oleh petinggi negara. Kita dalam keadaan perang, nah, baru kita bisa perang. Ya. Itu Pak, jadi nggak setiap saat. Itu nggak bisa kita terbitkan sendiri singkatnya itu, harus ada kesepakatan. Ya, kalau semua kepala negara menyatakan kita dalam kondisi perang, nah, kita baru angkat senjata. Itu yang disebut jihad. Yaitu jihad dalam bentuk suara. Iya. Saya mengatakan begini, ada beberapa ikhwan mengatakan demo itu sesuatu yang tidak boleh, sehingga Muhammadiyah sendiri memutuskan tidak akan turun ke jalanan. Maka sehebat apapun, semungkar apapun keputusan pemerintah, Muhammadiyah tidak pernah terdengar turun di jalanan, karena sudah menjadi garis komando pusat. Dia akan mengkritik lewat tulisan, teguran-teguran, secara formal gitu. Ya, dari institusinya dia sampaikan keberatan. Itu beliau begitu. Jadi tidak akan turun ke jalan. Tapi saudara tahu beberapa
yang dilakukan oleh teman kita yang turun ke jalan itu terbukti efektif. Ya bisa dilihat sendiri lah, terbukti efektif. Penundaan Pilpres, kita turun ke jalan. Terus apalagi lah Anda bisa, memang ada yang ditunggangi, ya itu karena kumpul banyak orang. Tapi ini murni bukan. Nah, kita nggak tahu, kita nggak punya data, mau nuduh sana-sana, nuduh sini-sana, kita nggak punya data. Tapi alhasil karena itulah, ya, beberapa hal diperbaiki. Contohnya tadi tuh, apa-apa saja, saya malah udah lupa. Yang terakhir itu, ya minyak goreng, ya. Jadi ada yang jihadnya dalam bentuk doa. Kata ulama Jawa Timur, udah diamin aja minyak itu, diamin aja, ntar juga pada turun sendiri. Akhirnya truk-truk pembawa minyak pada guling, diambil sama orang, turun sendiri kan. Jadi pada kualat nyimpen minyak tuh, truknya guling, jadi rebutan kan, nganter sendiri itu. Iya, tapi kan nggak bisa merata itu. Ya itu jadi ada mafia-mafia, kita itu begitu. Nah Indonesia ini negara demokrasi, karena itu sepanjang menurut saya ini, sepanjang negara kita demokrasi, maka demo boleh. Gitu singkat. Sepanjang demokrasi demo boleh, karena demo itu dilindungi oleh undang-undang itu sendiri. Jadi saya tidak melanggar undang-undang, karena undang-undang membolehkan demo. Asal itu tadi demonya yang santun, jangan merusak pas waktunya. Gitu Pak, efektif lah singkatnya, demonya ini efektif. Dan beberapa saya lihat sudah berhasil. Berhasil gitu. Jadi kalau diem aja, ya lempeng aja dia merasa nggak ada yang dia nengok-nengok, nggak ada protes berarti benar. Gitu. Orang Indonesia tuh begitu. Kalau belum disentil tuh nggak kerasa. Seharusnya kan nggak boleh begitu ya. Nah, kita menjadi warga negara yang baik, mendoakan pemerintah mendoakan rakyat, kan begitu. Jangan saling gregetan. Seharusnya begitu. Tapi itulah, karena kita negara demokrasi, demo ini dilindungi oleh negara demokrasi gitu. Jadi kita nggak keluar dari aturan. Kecuali kalau kita menolak negara demokrasi, demo tidak boleh. Begitu menurut saya. Ada lagi penanya? Ya. Satu lagi ya. 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 Ya tidak boleh. Tidak boleh kita mewangi-wangikan parfum dari sabun cuci pun tidak boleh. Makanya sabunnya khusus. Jadi untuk menghilangkan bau itu nggak selalu pakai wangi. Ya, contohnya campuran apa itu? Saya lupa itu. Itu bisa menghilangkan, menawarkan bau gitu. Jadi tidak berbau tapi tidak wangi. Itu mungkin itu isi dari sabun-sabun yang buat orang ihram. Ada campuran apa itu? Tawas, ya betul. Ada campuran. Jadi tawas ini bukan wangi, tapi dia menghilangkan bau. Mungkin itu campurannya, saya nggak tahu tuh. Pokoknya kalau orang mau ihram tuh ada sabun khusus buat ihram. Dia pakai sabun, tapi sabun ini tidak wangi. Itu Pak. Ya, jadi tidak boleh pakai wangi-wangi. Kalau di laundry ini kan pakai pewangi juga, sama untuk Iya, nggak boleh. Kalau lagi ihram nggak boleh. Pokoknya baju yang dipakai ihram ini nggak boleh nggak boleh tersentuh wangi-wangi itu. Jadi kita harus pesan juga, cuci tapi jangan wangi. Lagi ihram soalnya. Nah, tidak boleh pakai wangi-wangi. Seperti kayak laundry yang seperti umumnya. Iya, nggak boleh. Kalau nggak pakai pewangi dia bau, jadi bau apa? Iya, pokoknya lagi ihram, itu kan sementara buat ihram. Seperti biasa seperti kayak PSK atau ke tempat-tempat umum. Oh, bukan ihram. Bukan ihram maksudnya. Ya bukan ihram, ya biasa buat kita. Yaitu tadi saya katakan, kalau kita nggak boleh pakai wangi-wangi, bau asam juga mengundang perhatian. Siapa ini? Nah, gitu kan jadi masalah. Yang penting jangan terlalu menyengat. Ya,
Jadi orang sudah sampai jauh, wanginya masih tersisa. Siapa nih yang wangi nggak menyengat? Ya, itu yang mungkin kita harus batasi lah. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semua ini terbuka Pak. Ini hanya memunculkan pokok-pokok kajian. Nah, boleh jadi apa yang ditulis oleh beliau ini nggak lengkap, masih banyak ya. Tapi ini memunculkan satu tema yang patut kita bahwa kita itu tadi kalau ihram tidak boleh wangi-wangi. Ini cerita tentang wangi-wangi. Jadi Islam ini selalu hampir semuanya ada adabnya, adab berwangi-wangi, ada masuk WC, keluar WC ada, semuanya ada. Nah, semoga kita terus ya beradab dengan adab Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.